Kenalkan, nama saya Valentin Svetius. Saya akan membuat remedial ekonomi bisnis. Judulnya itu model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan orang lain yang menjadi anggota keluarga. Rumah tetangga atau rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga keluarga memiliki faktor-faktor produksi. Mereka memiliki lahan dan menyediakan tenaga kerja. Mereka juga dapat menjadi pengusaha, memegang saham, pemilik, dan mitra perusahaan. Interaksi rumah tangga keluarga dengan sektor-sektor lainnya dilakukan dengan membeli dan menjual. Ada dua peran yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pertama adalah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, jasa sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga berdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain tenaga kerja, rumah tangga keluarga juga memiliki faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah dan modal. Dari faktor produksi tersebut, rumah tangga keluarga menerima pendapatan seperti gaji dan bunga. Pendapatan itu digunakan oleh rumah tangga keluarga untuk membeli barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Itu tadi. Selain itu, sebagai dari pendapatan itu juga dibayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Contohnya pajak penghasilan. Dari pendapatan mereka lebih besar dari pengeluaran, mereka dapat menyimpan sebagian dari pendapatan tersebut di lembaga keuangan. Simpanan itu kemudian dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain seperti perusahaan atau rumah tangga keluarga yang lain. Pinjaman ini digunakan oleh rumah tangga keluarga untuk membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya. Perusahaan dapat menggunakan pinjaman ini untuk membeli mesin perlengkapan serta menggaji tenaga kerja. Ada dua peran yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, yaitu pertama sebagai konsumen, kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah lainnya. Kerja. Pihak-pihak yang melakukan pinjaman ini memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Dalam proses ini, uang yang disimpan oleh rumah tangga keluarga masuk kembali dalam proses ekonomi berupa pengeluaran dan bisnis. Secara singkat, rumah tangga keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rumah tangga keluarga adalah pemilik dan semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 2. Total pendapatan rumah tangga berasal dari kompensasi dari faktor produksi yang mereka miliki, dan kompensasi ini mereka peroleh dalam bentuk upah sewa, bunga, dan keuntungan. 3. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Mereka menjadi konsumen dari sebuah barang dan jasa. Itulah sebabnya rumah tangga keluarga disebut juga rumah tangga konsumen. 4. Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 5. Jika barang rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering kita sebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi dari
faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari segi kepemilikan, rumah tangga produsen atau rumah perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara umumnya menekan layanan kepada masyarakat dan juga mencari laba. Sedangkan perusahaan swasta umumnya mementingkan laba. Perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas hampir seluruh mencari laba. Perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas yang umumnya mencari laba adalah PT Waskita Karya, PT Telkom, PT Kimia Farma, PT Pembangunan Perumahan, dan perseteruan terbatas lainnya. Sementara itu, perusahaan swasta yang terbentuk PT yang umumnya bertujuan mencari laba pula adalah PT Astra International, PT Unilever, PT Kalbe Farma, dan PT swasta lainnya. Rumah tangga produsen atau perusahaan secara umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Rumah tangga produsen adalah rumah perusahaan tidak memiliki sumber daya sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa. B. Rumah tangga produsen membeli dan menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen menggunakan faktor-faktor produksi untuk melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. D. Rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. E. Rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan. Layanan sumber daya mengalir dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Pembayaran mengalir dari rumah tangga produsen ke perusahaan tetangga, ke produsen ke rumah tangga konsumen. Barang dan jasa mengalir dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga menggunakan pendapatan yang mereka terima untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Pembayaran dan pembelian dan jasa yang dilakukan oleh konsumen merupakan pendapatan dari rumah tangga produsen. 3. Pemerintah. Pada pasal ayat 33 ayat 2 pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tersebut, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Atas dasar pasal itu juga, pemerintah menguasai tambang minyak bumi yang pengelolaan diserahkan pada Pertamina. Atas dasar itu juga, pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi itu dapat dicermati dari usaha pemanfaatan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga, serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas itu diwujudkan dalam berbagai tindakan. Tindakan itu berupa membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal, taman umum, dan lain-lainnya.
Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang enak didengar. Terima kasih.